Selamat pagi para netizen. Alhamdulillah pagi hari ini saya bertemu dengan Pak Haji Masdawi selaku Halo, selamat pagi. Anggota tim 8 pada tahun 2005-2006 kemarin tentang penelitian oksigen di Giliang. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari wisatawan tentang di mana sih letak oksigen yang sebenarnya dan juga kapan waktunya kita untuk menikmati oksigen. Prosesnya seperti apa? Monggo pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh Pak Haji Masdawi. Gimana Pak Haji Masdawi? Oke, terima kasih. Selamat pagi para netizen. Saya akan mengulas tuntas asal mula pulau oksigen itu dinobatkan menjadi pulau awet muda. Jadi pada 2026 satelit Amerika menginformasikan ke satelit Palapa Indonesia bahwa di ujung Madura ada pulau yang harus diadakan penelitian. Maka 1 tahun proses untuk penelitian itu 2006 sampai 2007 kita 1 tahun diadakan penelitian. Itulah awal mula Giliang disituskan menjadi pulau oksigen terbaik di dunia nomor 2 setelah Yordan. Untuk titik-titiknya Pak Haji. Jadi gini, di Giliang ini memang kadang-kadang kita banyak yang menyesatkan para wisatawan. Iya, benar. Karena memang edukasi kita sangat minim, baik itu dari pariwisata sendiri kabupaten, dari desa. Ini sangat minim bagaimana mengedukasi wisatawan itu. Jadi gini, jadi Giliang ini, jadi kalau ke Giliang tidak ada titik oksigen yang dominan, tidak ada. Iya, benar. Jadi Giliang itu sama, satu pulau ini oksigennya sama. Nah, di mana titik oksigen yang terbaik? Ini yang menjadi pertanyaan para netizen ya, sekian puluh tahun kita pendam itu. Pak Haji. Ya. Di mana titik oksigen yang terbaik? Jadi kita kadang-kadang menjawab ada titik oksigen. Itu sebenarnya tidak ada titik yang dominan, ada sumber dari bumi. Oksigen itu adalah proses alam. Sirkulasi bumi dengan di atas kita juga kita bisa jelaskan ada apa di atas Pulau Giliang sebenarnya. Itu kenapa di Giliang hanya banyak pulau kok hanya Giliang yang oksigennya tinggi. Itu kita ada kajian akademik yang dipertanggungjawabkan oleh 5 tim anak-anak bangsa Indonesia yang turun ke Giliang selama 1 tahun. Jadi kita bicara ke Giliang itu kita menikmati itu paling tidak berangkat dari Dungke, dia sore malam bermalam di Giliang. Bermalam di Giliang. Jadi kalau berangkat pagi dia keliling ngapain? Iya benar. Tidak panas. Bermalam di Giliang sudah ada disiapkan para pengunjung harus bisa membedakan. Iya. Mana sih antara wisatawan alam dengan wisatawan oksigen, wisatawan lokal dengan wahana-wahana itu beda. Kita beda memang di sini adalah wisata kesehatan. Jadi harus tepat waktu biar ke Giliang tidak kecewa. Itu yang harus minta tolong masyarakat Giliang mengedukasi mereka. Jadi biar pengunjung ini oh ya, saya sudah dapat rasanya beda dengan di daratan. Jadi ke Giliang ini di mana titik yang terbaik? Ini kan menjadi pertanyaan. Di Giliang itu ada 8 titik penelitian, bukan titik oksigen. Jadi dulu di titik penelitian itu ada 8 titik. Jadi karena ada 2 desa, Bandraas 4 titik, Bancara 4 titik, itu titik tempat teman-teman peneliti selama 1 tahun. Nah, namanya titik oksigen karena tempat penelitian oksigen. Jadi 8 titik itu alatnya kita canggih-canggih ya, sewa Amerika. Bagaimana, di mana yang terbaik? Yang terbaik adalah oksigen itu di Giliang adalah mengikuti pusaran angin. Berarti ada sirkulasi udara. Ada sirkulasi udara. Jadi semakin bagus sirkulasi anginnya, itu akan semakin lama O2 itu mengendap. Nah, kita contohkan ini. Ini kan kita namanya ini endapan ya. Jadi pohon di atas kita penuh, dan oksigen itu akan bertahan lama. Tapi gila secara outdoor terbuka, tidak ada pelindung, tidak ada pepohonan, itu oksigen kan menyebar. Betul. Jadi ini yang namanya endapan ya seperti ini. Nah, hari ini kita para pengunjung nanti
biar tahu cara mereka. Cuman kita bagaimana pengunjung adalah sebagai raja di wisata itu, ya kita harus fasilitasi yang betul-betul optimal. Harus pemerintah daerah dan masyarakat betul-betul bersinergi Baik, untuk Pak Haji. kemajuan di masyarakat. Ya, terima kasih. Dan ini juga Pak Haji, dari saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan Pak Haji, bahwa kita harus menyatu dengan alam. Dan ini kebetulan lokasi ini dulu sempat dibuka Pak Haji. Di tahun 2014 waktu itu dibuka. Hanya kurang dukungan dari pemerintah, baik pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat kami, teman-teman Pok Darwis juga, waktu itu ya hanya berjalan 2 tahun. Padahal di sini sangat sirkulasinya sangat bagus Pak Haji. Nah, kedua, view-nya juga bagus, langsung ke laut, ke Pulau Madura. Ada homestay juga. Iya, dan juga disiapkan homestay dan sebagainya. Nah, ini hari ini Pak Haji, ini kami minta pendapat juga sama Pak Haji. Ini rencana kami akan dibuka lagi Pak Haji. Nanti kita ke atas, lihat bagaimana desainnya yang bagus untuk bisa ditempati oleh wisatawan, sehingga bisa menikmati oksigen yang benar-benar oksigen gitu Pak Haji. Nah, itu yang harus kita buka. Jadi pada hari ini insya Allah hati para masyarakat Gilang ini mulai terbuka. Siap Pak Haji ya. Sudah semua fasilitas yang dibantu oleh pemerintah itu adalah untuk mendukung oksigen ini bertahan dan tidak kena polusi. Itu kunci utama dulu. Masalah kita penempatan lokasi tempat itu tinggal bagaimana kreatif masyarakat. Jadi ini sebenarnya saya lihat sudah tertata jalan, cuman kurang ditata bersih karena lama mengendap, karena kadang-kadang pemerintah dulu kurang sangat agresif untuk melakukan benahan. Kita buka pada hari ini, kita coba masyarakat dengan pemerintah, kita coba wisata ini kita buka, kita bersih, bagaimana cara menikmati, dan kenapa ini baru kita buka lagi. Ini banyaknya pertanyaan, netizen itu tanya, kok gitu-gitu aja Giliang? Karena ini nih yang kita bentuk namanya kawasan steril. Jadi kawasan steril itu satu fasilitas, boleh sederhana tapi bersih, indah, ada view. View itu adalah pendukung orang duduk, ada view, ada sudut pandang yang sekiranya dia betah duduk. Oke Pak Haji, Ya. kalau saya lihat dari tahun 2014 memang di sini nih view-nya juga bagus, Ya. langsung ke laut, dan juga ya dari pepohonan juga hijau. Kita hanya tinggal mendesain bagaimana bagusnya lah, sehingga wisatawan ini benar-benar steril dari polusi, dan juga tidak ada hal-hal yang modern. Artinya masih natural lah. Oh. Mari kita ke atas Pak Itu Haji. yang betul, natural itu yang harus dipertahankan. Ya. Tidak semua harus membuat destinasi atau secara modernisasi, tidak. Natural, tapi bagaimana tingkat keamanan, kebersihan, itu aja. Betul ya. Ya kan? Ya. Itu yang dijaga dulu. Oke, kita tutup dulu ya. Kita nanti atas, ke ya. lihat ke Ya, di atas lokasi. bagaimana? Ya biar para netizen biar nggak Siap Pak Haji. nggak nunggu-nunggu lama. Kita tutup dulu Monggo, videonya, Haji. nanti kita lanjut di pintu masuk ke kawasan. Oke, tutup.